Assalamualaikum, halo teman-teman. Jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia. Apa itu demokrasi? Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sistem yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Macam-macam demokrasi di Indonesia yaitu demokrasi parlementer 1945 sampai 1959, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, demokrasi Pancasila era Orde Baru 1966 sampai 1998, dan demokrasi Pancasila era Reformasi 1999 sampai sekarang. Secara definitif, demokrasi parlementer adalah konsep pemerintahan di suatu negara yang memberikan otoritas pada parlemen untuk mengerjakan tugas-tugas negara. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Demokrasi Pancasila era Orde Baru. Setelah berakhir masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia mengalami pergantian pemerintahan menuju era Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Sistem demokrasi yang diterapkan disebut dengan demokrasi Pancasila yang memiliki visi utama melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dalam bernegara. Selanjutnya, demokrasi Pancasila era Reformasi disebut Orde Transisi Demokrasi Pancasila karena menjadi salah satu reaksi terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi Pancasila. Pada reformasi, rakyatlah yang menentukan suara dan pilihan mereka sendiri. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Kemudian, ada beberapa ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintahan untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok. Kedua, prasarana pendapat umum pers, televisi, dan radio harus diberi kesempatan untuk mencari berita secara bebas dalam merumuskan pendapat mereka, serta sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan. Lalu, apa saja asas-asas demokrasi? Pertama, asas kerakyatan. Asas yang mendasari kesadaran cinta terhadap rakyat, memiliki jiwa kerakyatan, baik nasib ataupun cita-cita. Artinya, demokrasi memiliki rasa cinta dan menyatu dengan rakyat untuk mencapai kesepakatan berdua. Asas musyawarah. Asas yang menghimpun suara dan kehendak rakyat dalam kelompok musyawarah. Dilakukan dengan tujuan menyatukan berbagai pendapat, mencapai kesepakatan bersama, dan dilakukan dengan rasa kasih sayang, pengorbanan, dan kebahagiaan seluruh anggota. Aspek-aspek dalam demokrasi. 1. Aspek formal. Dalam aspek ini, demokrasi Pancasila membahas persoalan dan cara rakyat menunjuk wakil-wakil dalam pemerintahan serta bagaimana permusyawaratan dapat dilakukan secara bebas, jujur, dan terbuka untuk mencapai kesepakatan bersama. 2. Aspek material. Demokrasi Pancasila mengemukakan gambaran manusia dan mengakui harkat serta martabat manusia, menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat, dan martabat tersebut. Yang ketiga, aspek normatif. Dalam aspek ini, demokrasi Pancasila mengungkap seperangkat norma atau kaidah yang mengatur dan membimbing manusia dalam rangka mencapai tujuan bersama. 4. Aspek optatif. Demokrasi Pancasila mempunyai tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Tujuan dan cita-cita tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. 5. Aspek organisasi. Organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. 6. Aspek kejiwaan. Mengandung arti bahwa demokrasi Pancasila memberi motivasi dan semangat para penyelenggara negara dan para pemimpin pemerintahan. Kemudian ada beberapa sikap yang mencerminkan demokrasi, yaitu lingkungan keluarga. Dengan saling menyayangi, menghormati orang tua, dan berbagi kewajiban seperti membantu orang tua membersihkan rumah. Yang kedua, lingkungan sekolah. Dengan pemilihan organisasi sekolah dan kelas dengan musyawarah. Ikut bergantian menjadi petugas upacara, pembagian tugas piket yang merata, serta interaksi dan komunikasi yang lancar dengan warga sekolah.
Gak hanya di lingkungan keluarga dan sekolah, tapi ada juga di lingkungan masyarakat seperti pemilihan ketua RT, RW, atau kepala desa, menyusun program pembangunan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Kemudian di lingkungan bernegara, seperti pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, rakyat menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat dan mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum.